Sahabat Nova, kembali lagi bersama dengan aku Acik dan Agni di video versus. Kali ini kita akan ngobrolin atau ngeversusin pilihan orang dewasa. Kita juga udah dewasa sih iya, sebenarnya. udah dewasa dong. Tapi biasanya kebingungan atau biasanya tujuan seseorang biasanya kalau dianggap hebat itu udah punya rumah. Betul, karena kalau misalnya kayak banyak lelucon yang beredar kayak kamu mau ngelamar anak saya, emang kamu udah punya rumah? Iya gitu. Biasa gitu kan. Kalau misalnya cowok-cowok datang ngelamar, ditanyain emang udah punya rumah kayak gitu. Jangan cuma beli martabak aja, itu kan biasanya ngasihnya martabak. Bener. Tapi sahabat Nova, sebenarnya ada banyak pilihan seseorang untuk bisa punya properti atau setidaknya bisa punya tinggal. Tempat tinggal gitu. Benar. Ya. Hari ini kita akan memversuskan kamu lebih pilih ngontrak rumah atau nyicil rumah. Nah, kalau kamu nih tentu banyak ya pilihan-pilihan lain yang banyak. Untuk bisa punya tempat ada tinggal. Apartemen, ada kosan, banyak sekarang meskipun berkeluarga juga bisa ngekos aja. Bisa. Atau ya tinggal di rumah orang tua itu bisa aja ada pilihannya. Nah, tapi kalau misalnya diberikan pilihan, kamu lebih pilih ngontrak atau nyicil rumah? Ngontrak. Oke. Karena menurutku kalau ngontrak itu kita sama aja kayak ya ujung-ujungnya tuh kayak kalau misalnya kamu beli rumah dengan kontrak itu tuh uang yang dikeluarkan bisa sama aja. Kayak jadi lebih mendingan ngontrak gak sih? Lebih murah malah daripada ngebeli. Walaupun nyicil ya, maksudnya kalau kamu beli rumah kan nyicil gitu. Atau KPR ya, mungkin kalau kamu kaya banget ya kamu cash gitu kali ya, cash. Ya, tapi maksudnya kalau pilihannya di sini ngontrak sih. Iya, tapi kalau nyicil, ngontrak itu kamu tuh nggak perlu menabung untuk uang muka. Biasanya kan kalau kita mau beli rumah atau nyicil rumah itu kan harus ada uang DP kan. Uang DP-nya juga nggak kecil, nggak sejuta 2 juta, tapi bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta. Jadi kalau kamu mau ngontrak, memilih untuk ngontrak itu jauh lebih bisa mengirit pengeluaran di awal. Untuk pengirit si ini apa namanya nabung buat si uang DP-nya itu gitu. Kalau misalnya beli rumah kan harus siapin tabungan dulu lah, apalah gitu. Jadi menurutku ngontrak rumah itu jauh lebih menguntungkan sih dari segi finansial. Terus juga kita kalau misalnya ngontrak kan ya itu poin pentingnya adalah kita nggak perlu mempersiapkan uang yang banyak untuk DP. Sedangkan tapi nih kalau misalnya punya rumah itu kan jangka panjang gitu. Ya, itu investasi jangka panjang. Betul. Yang sebenarnya juga bisa menguntungkan di masa depan ya nggak sih Betul. sahabat Nova? Karena dari tahun ke tahun properti itu semakin meningkat harganya. Nah, kalau suatu saat nanti properti itu bisa jadi bentuk investasi kita ya jangka panjang memang. Kemudian karena dia sifatnya investasi jangka panjang, kita bisa mewariskan rumah kita untuk anak-anak kita nantinya gitu. Jadi intinya adalah investasi untuk nantinya diwariskan gitu kan? Iya, betul. Tapi sahabat Nova, tapi ingatlah bahwa kalau kamu, ini aku dari segi finansial ya, dari segi keuangannya ya, kalau kamu beli rumah, nyicil rumah, KPR gitu misalnya, kamu kan harus bayar bunga juga. Iya betul. Ya kan? Kamu harus bayar bunga dan bunga yang dihasilkan itu bisa sampai 30-50% dari harga rumah. Jadi hitungannya lebih mahal kalau kamu beli rumah atau nyicil rumah daripada kontrak. Abis itu juga lebih boros karena kamu harus ngurus banyak tuh dokumen tuh kayak ada notaris lah, terus ngurus surat bangunan, apalagi ya beli perabotan rumah. Kalau misalnya kita ngontrak gitu kan, biasanya kan memang sudah ada kamarnya, udah ada rumahnya. Perabotan mungkin seadanya doang, semi full furnish lah. Iya, semi full furnish. Jadi masih bisa kita tekan tuh pembiayaan kita untuk urusan furniture dan lain-lain. Apalagi kita kayak gak ada notaris, kayak udah kita ketemu sama pemiliknya, tolong kita mau ini apa segala macam, udah selesai. Sesimpel itu kalau kata Kajil ya, sesimpel itu. Semudah itu sayang. Tapi ini kalau misalnya kita nyicil rumah itu bisa jadi properti pribadi yang merupakan aset yang juga nanti bisa kita sewakan. Jadi yang kamu sewa itu punya itu adalah hasil dari cicil rumah itu gitu. Jadi banyak keuntungan kalau misalnya kita udah punya properti sendiri. Tapi seperti yang di awal aku sebutkan, aku mention, ya memang jangka panjang gitu. Sekarang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu loh. Oke. Ada juga salah satu kelebihan dari kontraknya, mungkin sahabat Nova yang memilih untuk kontrak relate nih. Kalau misalnya rumah itu kan kayak kadang itu kita bisa beli rumah di lokasi yang jauh dari tempat kerja, dari tempat kita beraktivitas gitu, sehingga karena kita kalau di tengah kota udah nggak ada ya. Satu nggak ada dan mahal banget.
Kalau misalnya ngontrak itu kan kita bisa cari yang dekat tempat kerja kita atau dekat tempat-tempat misalnya kayak sekolah anak atau mungkin rumah sakit dan segala macamnya gitu kan. Kalau misalnya ngontrak itu juga kalau kita udah bosan atau mungkin kita merasa nggak selera atau merasa udah mulai kayaknya mau cari lingkungan lain deh, kita bisa pindah dengan mudah. Kalau rumah itu kan nggak bisa dipindah kebetulan, kayak kalau udah di situ ya di situ aja, kan nggak mungkin digeret-geret kan rumahnya. Tapi memang ada beberapa orang yang kemudian memilih untuk kontrak karena itu tadi dia nggak mau stay di satu tempat berlama-lama gitu ya. Dia lebih suka misalnya ya kan hidup berjalan ya. Gitu. Gak mungkin kita di situ-situ terus. Tapi meskipun tadi mengontrak itu lebih murah, tapi jadinya resikonya kita nggak punya aset nih. Kayak tadi jangka panjangnya kamu nggak bisa ngontrakin rumah kamu suatu saat nanti karena nggak ada gitu kan. Terus pembayar nih ya, kalau misalnya tadi dimention nyicil rumah itu mahal. Sekarang itu KPR tuh ada banyak pilihan atau alternatif yang bisa kita lakukan. Contohnya ada in-house, jadi udah kita tempatin dulu tuh. Kemudian ada juga cash bertahap. Nah itu semua itu alternatif yang lebih murah biayanya. Tapi ya kalau misalnya tadi in-house lah apa, itu kan tetap ada bunganya juga. Nggak ada bunga nih. Jadi dua pilihan itu nanti sahabat Nova mungkin bisa searching lagi ya. In-house itu seperti apa, terus kemudian cash bertahap itu seperti apa. Itu dia nggak ada bunga, tapi memang tenor pembayarannya jadi lebih cepat. Jadi kalau sahabat Nova mungkin yang cari rumah yang bisa menutupi dari pendapatan ya, siapin uang dulu memang di awal untuk DP, kemudian cari yang dengan dua sistem itu tenor pembayaran lebih singkat gitu, jadi nggak ada bunga yang besar. Ada satu lagi lah kelebihan yang kontrak nih buat sahabat Nova yang mungkin masih ragu atau mungkin relate juga dengan argumen aku ya. Kalau misalnya ngontrak itu kita nggak perlu pikirin pajak, biaya-biaya ngerapiin properti, karena udah diurus sama pemilik propertinya. Yang mana kamu itu kan misalnya kalau kamu beli rumah itu yang ngurus kamu lah, kita cuma tinggal bayar udah selesai. Apalagi kalau misalnya kayak renovasi gitu nggak perlu tuh kita yang mikirin karena kayak ya kan perjanjiannya di awal gini gitu. Jadi kayak menurutku tetap jauh lebih menguntungkan kontrak daripada nyicil rumah. Kayak nyicil rumah tuh kan juga kayak harus pelan-pelan gitu, kayak capek nggak sih, kayak yang langsung aja gitu. Menurut aku kalau misalnya kamu nyewa itu kamu bisa uang yang tadinya kamu pakai buat kontrak itu ya bisa aja buat cicilan. Iya. Ya, tapi kan tadi itu balik lagi karena DP-nya mahal. Iya betul. Terus mungkin tadi ada ada concern seseorang yang nggak mau menetap dalam satu, entah itu karena kerjaan, entah karena memang gaya hidup ya. Atau kayak misalnya kebutuhan untuk punya tempat tinggal cepat. Nah ya juga. Nggak bisa dong nggak bisa langsung. Proses ngurus untuk beli rumah juga lama sih. Nah itu. Kecuali kalau misalnya kita kayak nafas. Wah, nggak gitu dong. Itu beda lagi, kita bisa beli rumah di mana aja. Cuman kan kejadiannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sahabat Nova gimana nih? Kamu lebih pilih tim kontrak rumah atau nyicil rumah? Karena sebenarnya dua-duanya tuh punya plus minus yang cukup sama gitu. Pertimbangan apa nih yang sahabat Nova lakukan, atau pertimbangan apa yang sahabat Nova pikirkan kemudian memutuskan untuk ngontrak atau nyicil rumah. Gitu. Mungkin nanti bisa membuat kita yakin sama pilihan kita sendiri juga. Betul. Atau mungkin sahabat Nova dia sudah pernah punya pengalaman mengontrak dan juga nyicil rumah boleh bagikan di dalam kolom komentar. Nah itu dia sahabat Nova, versus kita kali ini. Boleh nih tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, kamu tim ngontrak atau tim nyicil. Pastikan juga sahabat Nova nih nggak ketinggalan update terbaru. Karena update terbaru tuh bisa kamu tinggal klik aja di nova.id. Kamu juga bisa dapatkan banyak informasi menarik di YouTube-nya Nova. Jangan lupa juga untuk mampir ke seluruh sosial medianya Nova. Bye bye.